Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hadijah, NIM F2018-01045, kelas B1 Farmasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengembangan senyawa agonis dan antagonis. Lanjut pada slide berikutnya. Di situ ada definisi di mana senyawa agonis adalah senyawa yang dapat menghasilkan respon biologis tertentu serupa senyawa endogen. Kedua, senyawa antagonis adalah senyawa yang dapat menetralisir atau menghilangkan respon biologis dari agonis. Senyawa antagonis mempunyai dasar struktur yang mirip dengan senyawa agonis. Kemudian keuntungan mempelajari agonis dan antagonis yaitu kita dapat merancang kombinasi obat, pembuatan komposisi obat, merancang senyawa antagonis terhadap senyawa agonis endogen, kemudian dapat mengetahui dan mengantisipasi bahaya interaksi obat. Kemudian kita lanjut pada slide berikutnya. Di situ ada kombinasi obat, di mana kombinasi obat adalah campuran dua atau lebih obat dalam satu formulasi. Penggunaan dua obat dalam formulasi yang berbeda, tetapi diminum secara bersamaan. Kemudian ada penggunaan obat yang diminum pada waktu yang berbeda, tetapi bersama-sama di dalam darah akan mengakibatkan kombinasi obat. Di situ disebut biasa peningkatan dan penurunan efek obat. Kemudian lanjut, kombinasi obat dapat meningkatkan efek obat macam-macam. Satu, biasa itu efek potensial, di mana pada fase farmasetik dan farmakokinetik, di mana dia itu bertugas menghambat bioaktivasi, menurunkan ekskresi, dan meningkatkan bioaktivasi. Kemudian ada efek sinergisme, dia itu bekerja pada fase farmakodinamik. Di slide selanjutnya ada kombinasi obat rasional dan tidak rasional. Kemudian kita lanjut pada kombinasi obat yang rasional, maksudnya dia itu mempunyai efek potensial, dosis masing-masing lebih rendah, efek terapiknya sama, tapi efek sampingnya lebih kecil. Dia itu kombinasi obat kausal dan santomatis, mencegah resistensi, menyebabkan infeksi belum diketahui pasien yang belum mendapatkan penanganan segera. Itu mekanisme kerja obatnya itu berbeda, infeksi ganda, lebih murah, lebih nyaman, efek samping lebih berbeda, dan mengurangi efek samping obat. Kemudian kita lanjut pada kombinasi obat yang tidak rasional, di mana salah satu obat menimbulkan efek potensial yang berlebihan, yaitu impotable atau tidak tercampurkan, dan meningkatkan resistensi pada antihelmintik. Yaitu kerugian dari kombinasi obat itu macam-macam, tidak ada fleksibilitas dosis. Situ kemudian dia dapat mempengaruhi diagnosa. Kemudian toksisitas salah satu obat mempengaruhi dosis terapi obat lain, dan efek toksik dianggap toksisitas salah satu obat. Kemudian kita lanjut pada penggolongan senyawa antagonis berdasarkan fase kerja obat, di mana dia itu ada antagonis farmasetik. Itu penyebabnya masih OTT atau ketidaksesuaian antar obat kombinasi dan ketidaksesuaian fisika atau kimia. Yaitu akibatnya ada jumlah senyawa aktif yang dilepaskan menurun. Kemudian itu dapat menyebabkan kecepatan pelepasan senyawa aktif menurun. Lanjut pada antagonis farmakokinetik, di mana itu menyebabkan ketersediaan hayati obat menurun sehingga menurunnya kadar obat dalam darah dan jaringan. Yaitu disebabkan oleh menurunnya absorpsi obat, meningkatnya ekskresi obat, menurunnya proses bioaktivasi, dan meningkatnya proses bioaktivasi, dan menurunnya senyawa aktif karena interaksi obat. Kemudian lanjut pada antagonis farmakodinamik, di mana antagonis pada tingkat jaringan atau plasma dan reseptor mempengaruhi interaksi obat dengan reseptornya sehingga menurunkan respon biologis obat. Kemudian ada antagonis pada fase farmakokinetik, yaitu umumnya berupa antagonis kimia atau netralisasi, di mana dasar antagonis kimia yaitu interaksi obat reseptor sesudah absorpsi. Senyawa antagonis berinteraksi dengan senyawa agonis sehingga interaksi senyawa agonis reseptor menurun akibat aktivitasnya menurun. Bisa dilihat di situ ada agonis, kemudian ada reseptor, dan langsung ke respon biologis, menurun ke antagonis kimia, produknya tidak aktif. Contohnya dia itu antikoagulan baperin yang bersifat asam berinteraksi dengan protamin yang bersifat basa menjadi senyawa yang tidak aktif. Kemudian ada antagonis pada fase farmakodinamik, di mana dia itu antagonis farmakodinamik terjadi pada interaksi obat reseptor. Antagonis berperan pada proses
biokimia penting atau melakukan pemblokan pada reseptor spesifik. Interaksi obat bersifat reversibel, kompetitif, dan irreversibel. Kemudian lanjut, antagonis pada fase farmakodinamik itu dibagi bermacam-macam. Ada antagonis kompetitif, antagonis non-kompetitif, ada kombinasi antagonis kompetitif dan non-kompetitif, ada antagonis fungsional dan fisiologis, ada antagonis irreversibel dan tipe kompleks. Kemudian hubungan struktur kimia senyawa agonis dan antagonis kompetitif, yaitu senyawa agonis dan antagonis mempunyai afinitas dan daya tarik yang sama pada reseptor yang sama. Aktivitas interaksinya berbeda, tetapi tipe senyawa agonis dan antagonisnya kompetitif. Kemudian kita lanjut pada tipe senyawa agonis dan antagonis kompetitif. Dia itu dibagi menjadi 3, yaitu pertama metabolit dan anti-metabolit, kedua antagonis dan pemblok selektif, ketiga ada agonis dan antagonis irreversibel selektif. Untuk lebih penjelasannya bisa kita lihat di slide yang saya tampilkan. Terima kasih, itulah presentasi yang bisa saya tampilkan. Adapun lebih dan kurangnya mohon dimaklumi. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.